Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Negara ingin menanyakan beberapa pertanyaan di Bank Muamalat Pasuruan. Nah, pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrianto dari Manajemen Bisnis Syariah. Saya Nayla Diana Fianti dari Manajemen Bisnis Syariah. Untuk saya, perkenalkan, nama saya Bapak Sujaya, saya operasional supervisor di Bank Muamalat Pasuruan. Untuk registrasi ini ada customer service saya dengan Mbak Nasa. Baik. Baik, untuk melanjutkan sesi pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya nih Pak, di Bank Muamalat ini, apa saja produk yang ada di Bank Muamalat ini? Baik. Untuk produknya itu terdiri atas dua bidang, satu pengumpulan dana atau saving, yang kedua adalah penyaluran dana atau financing. Di saving atau disebut juga marketing business di funding itu ada tabungan reguler, terus kemudian ada tabungan kurs, kemudian ada deposito, ada juga tabungan rencana, tabungan prima, dan juga tabungan exit. Untuk di financing ada penyaluran dana berupa KPR, ada penyaluran dana multiguna, dan penyaluran dana di cilok atau savings. Untuk organisasi itu kalau di Bank Muamalat ini terdiri atas dua ya. Jadi kalau dari garis itu tidak nyambung, tapi ada garis putus-putus. Jadi untuk kepala cabang atau business manager itu dipastikan. Terus kemudian di bawahnya ada Admin Funding, Mbak Ayu, dan Admin Financing. Ini Pak Lura, bisa benar. Dan tim operasional, ada saya sebagai operasional supervisor. Kemudian ada customer service, Madana, dan dalam saya berkasnya ada juga security, Mas Ainul, mobil Pak Joyo, driver Pak Rosa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara Bank Muamalat untuk mempromosikan perusahaan? Banyak metode cara untuk mempromosikan perusahaan. Ya, industrial versi 4.0 itu semua teknologi sudah maju, dan apa yang kita sudah lihat dimanjakan di depan itu. Ya, dan metode yang pertama adalah sosial media, yaitu di sosial dan juga di iklan-iklan di Google ataupun di TikTok ataupun di Instagram seperti itu. Karena sebagian besar hidup kita itu adalah melihat YouTube. Seperempat hidup kita dalam satu hari itu adalah melihat. Kemudian yang kedua adalah co-branding, corporate branding, yaitu corporate branding kita membranding dan mengadakan acara-acara di suatu tempat. Seperti contoh reklame, kita membranding masjid, dan juga banyak mengadakan acara open booth seperti yang disampaikan Mbak Nasda tadi, open booth untuk acara haji, acara perkumpulan apa atau perkumpulan keagamaan. Yang ketiga, mulut by mulut. Nah, mulut seperti kita kerjasama dengan pihak
untuk pembayaran SPP-nya, sehingga mereka merekomendasikan untuk melakukan rekening fee, bank muamalat. Terus kemudian kita bekerjasama dengan Kementerian Agama sehingga di Kemenak untuk melakukan haji bisa dialihkan ke disarankan ke kami ke bank muamalat. Terus kemudian kita bekerjasama dengan beberapa korporat perusahaan untuk penggajian. Jadi metodenya ada juga di KPIH, kelompok bimbingan ibadah haji, kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi mereka untuk pendaftaran hajinya bisa dilakukan. Dalam proses jasa itu yang dijual adalah jasa ya. Jasa itu kan barangnya ya, bukan beda barang kita jual ini, oh bagus enggaknya kita bisa lihat. Tapi kalau jual jasa itu barangnya ada, tapi bisa dirasakan jasanya, dirasakan manfaatnya. Jadi kalau ketika ada nasabah atau klien atau kemudian orang yang memakai jasa kita itu kecewa, responnya ada beberapa. Respon pertama dia akan komplain, respon kedua dia akan sudah cukup tahu apa sih lagi. Respon ketiga komplainnya di medsos, kami di medsos ngomong ke orang lain gitu ya. Jadi mana yang paling bagus ya antara tiga itu? Jawabannya. Jadi paling bagus memang ketika komplain itu ya langsung. Jadi kalau kita lihat komplainnya itu kembang langsung, itu paling bagus justru dibandingkan komplainnya di medsos. Daripada dia cukup tahu saya nggak gini lagi, lebih nggak ngerti kita maksudnya kenapa. Tapi ketika itu dia tahu oh kurang kita apa sih, dia maunya apa sih, kita bisa selesai di situ. Jadi komplain itu tidak selalu buruk. Makanya di perbankan itu ada divisi sendiri, bukan itu, ada bagian sendiri yang handle komplain, customer service, atau kalau di layanan telepon itu biasanya dia tuliskan ketika komplain di sini, kalau produk-produk itu ada customer care. Customer care itu kan fungsinya adalah agar proses komplain itu terarah, punya saluran, masyarakat itu punya saluran. Itu kan juga, jadi gini, muamalat itu sendiri sangat dekat dengan pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, begitu dia berdiri, itu nggak ada yang kenal namanya bank syariah. Tahun 92, kalian ini belum lahir gitu ya. Tahun 92 kita berdiri, nggak ada yang tahu namanya bank muamalat, bank syariah itu seperti apa, ekonomi syariah itu seperti apa. Makanya setelah itu dibentuklah namanya Muamalat Institute. Muamalat Institute ini lembaga pendidikan yang bergerak dalam mensiarkan ekonomi Islam secara praktis, bukan secara teorinya. Jadi yang mereka handle adalah mengedukasi masyarakat dari level yang junior sampai yang corporate, seperti sekolah, bahkan sekolah SD itu ada
jadi kerjasamanya nanti sifatnya global dengan kampus, MOU biasanya global dengan kampus. Lalu Muhammad akan menyampaikan program kita ini gitu. Itu yang biasanya dilakukan. Tapi ketika misalnya sifatnya kampus dengan cabang setempat, itu pun masih mungkin kan gitu. Itu tinggal diskusinya internal aja. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sistem pelayanan kepada nasabah agar tetap cepat dan jelas. Kita punya namanya sistem SOP ya, SOP layanan. SOP layanan itu sudah ada tuh di situ waktunya, apa saja yang harus ditanyakan. Jadi ketika nasabah datang, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk store tunai gitu ya, store tunai. Maka yang harus disampaikan oleh CS itu kalau ada standarnya, namanya berapa kali diucapkan, kemudian apa yang perlu ditanyakan, apa yang dia perlu minta dari nasabahnya. Oh Pak, silahkan dilihat cara mencapai hitungan uangnya. Itu juga, itu standar tuh. Jadi apa yang diucapkan oleh teller itu sebenarnya standar. Ada teksnya yang harus dihafalkan, apa saja yang harus ditanyakan. Sehingga kaitannya dengan lamanya proses pelayanan, tapi tetap menjaga kualitas di situ. Di teller sendiri ada standarnya, store tunai itu berapa menit pelayanannya, taruh tunai berapa menit pelayanannya, ada semua. Bahkan di CS pun ada tuh standarnya, apa yang perlu ditanyakan, apa informasi apa yang perlu disampaikan, di akhir seperti apa, di awal seperti apa, ada standarnya. Itu yang kemudian menjaga kualitas layanan dan menjaga waktu agar sesuai, tidak lama tidak cepat. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Iya. Ini